Pembelajaran merupakan seni dalam menumbuhkan rasa ingin tahu, memantik kreativitas, dan membentuk kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Melalui pendekatan pembelajaran mendalam, peserta didik diajak untuk memahami konsep secara utuh, mengaitkan materi pelajaran dengan konten di kehidupan sehari-hari, serta menerapkannya untuk memecahkan masalah yang ada di sekitarnya. Proses ini menjadi semakin bermakna dengan hadirnya digitalisasi dalam pembelajaran, membuka ruang eksplorasi tanpa batas melalui kegiatan simulasi interaktif, laboratorium virtual, dan platform kolaboratif. Perkenalkan, nama saya adalah Anissa Swastika Fitri. Saya adalah guru di SDN Kebun Sari 1 414 Surabaya. Saat ini saya mengajar di kelas 5. Materi yang diajarkan pada pembelajaran kali ini adalah terkait listrik. Peserta didik akan belajar tentang jenis-jenis listrik dan jenis-jenis rangkaian listrik. Pada awal kegiatan pembelajaran, guru melakukan kegiatan apersepsi. Guru memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Apa yang terlintas di pikiran kalian saat kalian mendengarkan kata listrik? Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta didik terkait dengan listrik. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaiannya seperti apa? Jadi itu manfaat dari materi yang akan kita pelajari pada Memasuki pada kegiatan inti, guru memberikan pertanyaan pemantik. Apakah listrik bisa dihasilkan tanpa kabel dan baterai? Peserta didik diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, peserta didik diajak untuk melakukan percobaan menggunakan balon. Peserta didik diminta untuk meniup balon dan menyiapkan sobekan kertas kecil-kecil. Balon ditiupkan, lalu dikosokkan pada rambut. Setelah itu, didekatkan dengan sobekan kertas kecil. Peserta didik diminta untuk mengamati apa yang terjadi pada sobekan kertas tersebut. Dari hasil percobaan ini, peserta didik mendapatkan pengetahuan baru bahwa listrik bisa saja dihasilkan tanpa adanya baterai dan kabel listrik. Selanjutnya, guru memberikan penguatan terkait hasil percobaan ini. Guru menjelaskan bahwa jenis listrik ada listrik dinamis dan listrik statis. Guru kembali mengajukan pertanyaan pemantik. Apakah anak-anak pernah memerhatikan bagaimana lampu penerang di jalan raya saat dinyalakan? Bagaimana pula dengan lampu yang dipasang pada pohon Natal? Lalu, bagaimana dengan lampu yang ada di rumah kalian? Apakah saat menyalakan satu saklar, maka semua lampu di ruangan bisa menyala? Pertanyaan ini diajukan untuk mengembangkan keterampilan berpikir pada peserta didik, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik secara bergantian menyampaikan pendapatnya terkait pertanyaan yang diajukan. Guru memberikan penguatan bahwa dalam memasang lampu, terdapat rangkaian listrik yang harus diperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Rangkaian listrik ada dua, yaitu seri dan paralel. Untuk lebih memahami terkait dengan rangkaian seri dan paralel, peserta didik diajak untuk melakukan eksperimen melalui website petcolorado.edu. Peserta didik belajar membuat rangkaian seri dan paralel secara virtual, lalu mengidentifikasi terkait dengan kedua jenis rangkaian tersebut pada penerapannya di kehidupan sehari-hari.
Website Pet Colorado merupakan penyedia simulasi interaktif gratis untuk mata pelajaran sains dan matematika. Melalui platform ini, siswa dan guru dapat memvisualisasikan konsep abstrak dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan mendalam. Simulasi ini dapat diakses secara online maupun offline, memberikan pengalaman laboratorium virtual tanpa memerlukan peralatan fisik yang mahal. Atau yang ini? Nah, ya. Coba kalau semisalkan ini saklarnya dibuka, apa yang terjadi pada kedua lampu itu? Coba. Mati satu atau mati semua? Setelah belajar membuat rangkaian seri dan paralel, serta mengidentifikasi sifat-sifatnya dan penerapannya di kehidupan sehari-hari, peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil temuannya. Lampunya akan menyala dua-duanya. Iya, Rek. Iya, Rek. Terus kalau mati lampunya akan mati. Semuanya. Yang kedua, lampunya akan mati saat Sebagai bentuk asesmen formatif, peserta didik diberikan penugasan membuat produk DIY paper circuit. Terkait bahan dan tata cara pembuatan sudah tertulis dalam lembar penugasan. Hal ini juga melatih peserta didik dalam memahami informasi yang tersedia dalam teks prosedur. Melalui kegiatan ini, peserta didik belajar mendesain dan merancang rangkaian arus listrik. Coba dinyalakan. Peserta didik juga belajar mengidentifikasi apa penyebab lampu tidak menyala pada rangkaian listrik. Pada kegiatan ini nampak dimensi profil lulusan boleh dibuka bagian dalamnya? kreativitas, kemandirian, dan penalaran kritis. Oke anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini. Pada akhir kegiatan pembelajaran, guru mengajak peserta didik untuk mereview dan menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada hari ini. Selain itu, guru juga bertanya mengenai pada kegiatan apa yang paling disukai oleh peserta didik dan juga apa yang masih harus diulangi lagi. Kemudian lampu di ruangan, ya, bisa di kulkas, itu pakai yang DC. Anak-anak, pada kegiatan hari ini bagian apa yang paling anak-anak sukai? Dari hasil refleksi ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam merancang kegiatan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Bikin penasaran nggak? Sampai bikin capek ya? Ya, kalau yang bagian mana yang masih harus kita ulangi lagi? Yang apa? Yang membuat rangkaian listriknya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita coba lagi pada pertemuan selanjutnya. Ya, tetap semangat, jangan putus asa. Kelas 5A. Oke, terima kasih. Hari ini aku belajar tentang listrik, mulai dari listrik statis, yaitu memakai balon yang digesekkan ke rambut lalu ditempelkan pada serpihan kertas, dan belajar membuat rangkaian listrik di lab virtual. Dari kegiatan belajar ini, aku paling suka membuat kartu ucapan yang menyala. Yang masih aku harus ulangi adalah membuat rangkaian listrik di lab virtual.